Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kedaruratan medis. Nah, kedaruratan medis itu merupakan kasus yang bisa terjadi tanpa ada riwayat kecelakaan, jadi tidak ada ruda paksa. Lebih disebabkan karena adanya gangguan fungsi tubuh atau kambuhnya suatu penyakit. Jadi bisa dibedakan kalau kasus trauma itu ada kelihatan lukanya, tapi kalau kalau kedaruratan medis itu tidak ada tanda-tanda luka seperti itu. Kemudian kasus dan gangguan medis di lapangan sangat banyak. Gejala dan tandanya juga bisa sangat beragam, bisa khas dan tidak khas. Yang terpenting bagi penolong pertama adalah mengenali kegawatannya sejak dini. Kemudian penilaian kegawatannya lebih banyak diperoleh dari hasil wawancara dengan penderita bila pasien itu sadar. Kemudian bisa didapat dari keluarga atau saksi atau sumber informasi lainnya bila pasien itu tidak sadar. Bisa ditanyakan kepada orang-orang sekitarnya dengan cara kita pakai akronim kompak. Keluhan utama, obat-obatan, makanan dan minuman, kemudian penyakit yang diderita, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian kita bisa, tahukah kamu jika seseorang yang mengalami kasus gangguan medis dapat mengalami cedera sebagai akibat dari gejala gangguan fungsi tubuh, misalnya karena hilang kesadaran, kemudian terjatuh dan terluka. Penyebabnya antara lain bisa infeksi, keracunan, kegagalan satu atau lebih fungsi tubuh. Penanganan yang paling penting adalah menjaga jalan nafas dan memantau tanda vital penderita secara teratur, kemudian segera merujuk ke fasilitas kesehatan. Jadi, karena nafas dan tanda vital lainnya itu merupakan hal yang penting. Jadi, yang penting kita bisa buka jalan nafas. Kemudian cek tanda vital, ada nadi, kemudian kelembapan kulit, suhu, tensi. Nah, itu yang bisa kita lakukan sambil meminta pertolongan untuk segera dirujuk ke fasilitas kesehatan. Nah, gejala dan tandanya apa aja? Nah, gejalanya itu bisa demam, nyeri, mual, muntah, pusing hingga perasaan mau pingsan, buang air kecil berlebihan atau tidak sama sekali, sesak nafas atau kesulitan untuk bernafas, rasa haus dan lapar yang berlebihan, rasa aneh pada mulut. Kemudian tandanya perubahan status mental, tidak sadar, bingung, linglung, diajak ngomong tidak nyambung, kemudian nafas tidak teratur, nadi cepat atau sangat lambat, tidak teratur, lemah atau sangat kuat, perubahan keadaan kulit, suhu, kelembapan, kemudian perubahan tekanan darah, pupil mata sangat lebar atau kecil, bau khas pada mulut atau hidung, ini biasanya pada keracunan, kemudian terjadi kejang atau kelumpuhan, misalnya epilepsi, kemudian mual, muntah, serta diare, ini biasanya pada keracunan atau bisa jadi kadar gula tiba-tiba tinggi, kayak gitu. Kemudian lanjut, nah apa aja yang kita bahas di sini? Kita akan bahas tentang serangan jantung, gangguan pernafasan, pingsan, kemudian kegawatan karena suhu ekstrim, kemudian keracunan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, tanda dan gejala kegawatan jantung. Biasanya pasien akan memegang atau meremas dada bagian kiri. Kemudian bisa terjadi sesak nafas, nadi bisa melemah atau berdebar. Kemudian pasien akan lemah. Nah, apa yang bisa kita lakukan jika terjadi seperti ini? Jangan panik, tenangkan, dan jangan tinggalkan penderita itu sendirian. Kemudian, hentikan semua aktivitasnya, posisikan senyaman mungkin. Biasanya, dia akan memilih setengah duduk. Jadi, bersandar, jadi disandarkan duduknya. Kemudian, pastikan airway terbuka dengan baik, berikan oksigen jika ada sesuai protokol. Jadi, buka mulutnya biar nafasnya bisa lancar. Kendorkan pakaian yang mengikat. Jangan berikan makanan dan minuman terlebih dahulu. Kemudian, jika bertambah parah, bersiap untuk melakukan bantuan hidup dasar dan resusitasi jantung paru. Jadi bisa dilakukan pijat jantung. Kemudian hubungi bantuan medis dan segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, faktor resiko gangguan jantung apa aja? Itu bisa jadi riwayat gender. Jadi laki-laki lebih sering, kemudian
Bisa jadi karena pola atau gaya hidup. Nah, dia perokok kah, minum minuman keras, nah itu bisa resikonya lebih besar. Kemudian penyulitnya apa? Dia obesitas, diabetes, atau stres yang berlebihan, seperti itu. Kita lanjut. Nah, setelah jantung kita bahas tentang pernafasan. Yang sering kita lihat adalah terjadinya sesak nafas. Apa yang harus kita lakukan? Dudukkan dia setengah duduk. Ya, sama seperti yang jantung tadi ya, setengah duduk itu berarti disandarkan. Kemudian meminta korban untuk mengikuti aba-aba kita. Jadi tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Biarkan korban untuk mengikuti irama kita. Jadi biar dia tenang, kemudian bisa mengatur nafasnya. Kalau itu tidak bisa kita atasi, kita bisa pakai obat yang semprot atau kasih oksigen yang portable itu sambil kita meminta bantuan, seperti itu. Kita lanjut. Tandanya jelas ya, sesak nafas, kemudian Nah, penata laksanaan gangguan pernafasan di lokasi. Yang pertama, karena sulitnya bernafas membuat sangat tidak nyaman, penderita akan cenderung kasar, tenangkan dan perlakukan penderita dengan lembut. Kemudian posisikan penderita senyaman mungkin, biasanya akan memilih duduk tegak. Nilai pernafasannya, berikan bantuan nafas jika diperlukan, kemudian berikan oksigen jika diperlukan sesuai protokol, kemudian segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kita lanjut ke kejang epilepsi atau AYAN. Nah, bagaimana cara penata laksanaannya? Jangan menahan atau melawan kejangnya, lindungi saja dari kemungkinan cedera atau menggigit lidahnya sendiri. Kemudian posisikan miring stabil, bila serangan berlalu lakukan jaga airway tetap terbuka, biarkan istirahat, rawat cedera akibat kejang, hindarkan penderita dari rasa tegang dan malu. Kita lanjut. Nah, ini yang sering kita jumpai itu pingsan, terjadi karena sirkulasi darah ke otak berkurang, gejala dan tanda perasaan limbung, mata berkunang-kunang, telinga berdenging, lemas, berkeringat dingin, menguap, hilang kesadaran dalam beberapa menit, denyut nadi, dan napas lemah. Ini pingsan itu banyak yang sering terjadi ya. Baring. Terus bagaimana penata laksanaannya? Yang pertama, baringkan penderita dengan tungkai ditinggikan. Jadi tungkai bisa diangkat sekitar 15-20 cm, bisa diganjal dengan bisa bantal, tas, sepatu, atau apa aja. Yang penting tungkai itu lebih tinggi dari jantung. Fungsinya apa? Biar aliran darah ke otak itu lebih banyak. Kemudian longgarkan semua hal yang mengikat atau mengganggu. Kemudian beri akses udara, jangan dikerumuni. Bisa dikasih oksigen, bisa. Kemudian beri kesempatan istirahat dan selimuti agar tidak kehilangan panas tubuh. Kemudian bila tidak boleh, periksa nafas dan nadinya dan segera bawa ke rumah sakit. Jangan langsung dikasih makan dan minum. Nah, kemudian sekarang ada kedaruratan medis akibat pengaruh suhu lingkungan. Nah, baik paparan suhu panas ataupun dingin dapat mengganggu proses metabolisme dan mengganggu keseimbangan suhu tubuh secara keseluruhan. Gangguan tubuh akibat paparan suhu panas lingkungan adalah kejang atau kram panas, kelelahan panas, dan sengatan panas. Gangguan tubuh akibat paparan suhu dingin lingkungan seperti hipotermia dan frostbite. Nah, kejang atau kram itu tandanya kejang disertai nyeri yang biasanya terdiri pada otot tungkai, perut, lelah, mual, dan mungkin pingsan. Ini akibat dari tubuh banyak kehilangan cairan elektrolit dalam jumlah besar melalui keringat. Penata laksanaannya, letakkan penderita di tempat teduh, baringkan hingga kejangnya hilang, berikan minum yang dicampur sedikit garam, jangan membuang waktu mencari garam, yang penting segera mengganti cairan yang hilang, jadi segera kasih minuman. Kemudian yang terakhir,
kedaruratan medis yang sering kita jumpai adalah keracunan. Jadi racun itu merupakan zat yang bila masuk dalam tubuh dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan reaksi merusak jaringan tubuh atau mengganggu fungsi tubuh. Nah, bagaimana cara terjadinya keracunan? Bisa itu secara sengaja bunuh diri, tidak sengaja menelan, atau penyalahgunaan obat. Jalur masuknya racun ke dalam tubuh manusia bisa melalui mulut, pernafasan, kontak atau penyerapan kulit, maupun suntikan atau gigitan. Nah, tanda atau gejala keracunan secara umum bisa gangguan yang terjadi sesuai jalur masak tubuh, penurunan respon atau gangguan status mental, gangguan pernafasan, nyeri kepala, pusing, gangguan penglihatan, mual, muntah, lemas, lumpuh, kesemutan, pucat atau sianosis, kejang, shock, gangguan irama jantung, atau peredaran darah. Nah, tanda dan gejalanya secara khusus. Bila racun itu masuk mulut, tandanya adalah nyeri perut, mual, muntah sampai diare, mulut napas berbau, liur berlebihan, luka di mulut, rasa nyeri di saluran cerna. Bila racun itu masuk melalui nafas, bisa jadi gangguan pernafasan atau sesak nafas, nafas bau, batuk, dan suara menjadi parau, atau kulit sianosis. Tadi kulitnya itu membiru karena kekurangan oksigen. Kemudian jika racun itu masuk melalui kulit, bisa terjadi reaksi alergi seperti nyeri, melepuh, dan meluas. Bisa shock anafilaktik. Kemudian bagaimana jika racun itu masuk melalui suntikan atau gigitan? Reaksi kulit di daerah suntikan ada luka, tusuk, atau gigitan, nyeri, dan berubah warna. Nah, itu merupakan tanda-tanda tanda dan gejala keracunan yang secara khusus. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Jika itu tertelan, nah bisa dikasih minum sebanyak-banyaknya. Jika itu karena kontak kulit, bisa dibersihkan dengan membilas dengan air mengalir. Terus yang kedua, awasi jalan nafas terutama bila respon menurun atau penderita muntah. Beri oksigen sesuai protokol, terutama bila keracunan melalui udara. Amankan sisa bahan racunnya biar jadi petunjuk. Kemudian rawat shock jika terjadi, segera rujuk ke fasilitas kesehatan. Nah, bagaimana jika perhatian khusus pada keracunan melalui pencernaan? Racun bisa diencerkan dengan minum susu atau air sebanyak-banyaknya, atau beri anti racun seperti norit atau putih telur. Jangan meminumkan susu pada kasus keracunan fosfat. Kedua zat akan bereaksi. Merangsang muntah hanya efektif dilakukan sebelum 2 jam pertama setelah keracunan. Setelah itu penanganannya lain. Terus rangsangan muntah dilarang jika menelan asap atau basa kuat, menelan minyak, korban kejang atau ada bakat kejang, ada gangguan kesadaran. Nah, ini kalau kontak ya, caranya bisa dibilas dengan air selama kurang lebih 20 menit. Jangan membersihkan atau menyiram, hindarkan penolong dari percikan yang mungkin timbul. Gigitan binatang berbisa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.